Halo Sobat Komsos, apa kabar? Semoga semuanya tetap baik ya dan sehat dan tentunya bahagia. Selamat datang di Ngangsu, ngobrol asik ning sinau. Nah, di Ngangsu kali ini cukup menarik sekali karena tamu-tamunya adalah dari komunitas yang juga cukup menarik. Kira-kira siapa ya? Langsung aja kita sapa ya. Halo Mbak Lina dan Mbak Halo, Egy. Mbak. Iya. Selamat datang di Komsos ya. Ya. Nah, kalian ini adalah teman-teman dari komunitas Indigo Santo Michael ya, atau biasa disingkat Komindigo. Betul. Nah, komunitas Indigo menarik sekali ya. Nah, sebelum kita mulai bahas lebih jelasnya, Indigo itu apa sih menurut teman-teman dari Komindigo itu? Siapa nih yang mau jawab nih? Kayaknya lebih tepatnya Mbak Lina. Mbak Lina, oke, silakan Mbak Lina. Kalau yang dimaksud indigo dalam komunitas ini adalah mereka yang mempunyai karunia atau anugerah gitu, Mbak. Karunia atau anugerah? Iya, dari Tuhan. Yang mereka mempunyai kemampuan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang awam gitu. Seperti mungkin melihat yang tidak terlihat, atau bisa mengetahui kejadian yang akan datang atau kejadian yang sebelumnya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari Mbak Egy sendiri gimana nih? Ada tambahan lagi nggak tentang indigo? Definisi indigo itu apa menurut teman-teman Komindigo? Kurang lebih sama sih sama ya. Jadi memang teman-teman yang ada di komunitas kami ini memang memiliki sesuatu yang berbeda, tapi tidak terlalu berbeda. Hanya yaitu tadi kadang bisa melihat, tapi ada juga yang tidak selalu bisa melihat. Hanya beberapa saat-saat tertentu saja bisa melihat. Lalu lalu bisa dengan gambar juga ada yang ya Mbak ya, melihat sesuatu dengan gambar itu juga bisa. Menarik sekali ya. Jadi memang bentuknya itu macam-macam sebenarnya. Betul. Nggak hanya sebatas bisa melihat sesuatu yang nggak kasat mata ya. Bahkan ada yang nggak bisa melihat pun juga ada. Ada ya? Ada. Hanya bisa merasakan dan sebagainya. Peka. Iya, peka. Lebih peka. Sensitif ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal Komindigo sendiri, ini komunitas apa sebenarnya? Bisa diceritakan dengan lengkap misalnya sejarah berdirinya, kenapa bisa ada Komindigo, berdiri dari kapan, visi misinya apa, monggo. Sebenarnya komunitas ini tuh sudah ada sejak 2016, Mbak. Itu sebenarnya anggotanya adalah cenderung anak-anak waktu itu sekitar mungkin mahasiswa ya, kebanyakan mahasiswa dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Nah, kita sering sharing bareng tentang kendala-kendala yang mereka alami, kemudian pengalaman-pengalaman mereka tentang yang kehidupan dengan dunia lainnya itu. Kemudian kita saling rengkuh bersama, kemudian doa bareng. Waktu itu kita doa bersama di Gereja Kemetiran. Kita izin Romo Santo untuk memakai ruang adorasi. Dan itu lintas agama. Waktu itu namanya komunitas Indigo lintas agama. Belum masuk ke VKPAN kategorial, baru masuk itu sekitar Desember 2019. Nah, terbentuknya seperti itu. Kita saling menumbuhkan iman itu tadi, Mbak, supaya imannya kuat sehingga sanggup menghadapi yang aneh-aneh itu tadi. Itu ya. Ini menarik karena tadi Mbak Lina sebut ini lintas agama ya, Mbak ya. Ya, awalnya memang kita lintas agama karena biasanya mereka tuh seperti mempunyai community sendiri gitu, Mbak. Awalnya mereka punya teman, kemudian itu bisa, yuk siapa tahu bisa dibantu seperti itu. Kan mereka kebiasaan ada yang mengalami kendala, Mbak. Kendalanya adalah ketakutan, sering diganggu, kemudian mereka tidak tahu harus bagaimana. Nah, di dalam komunitas itu kemudian dengan adanya sharing, kita saling berbagi pengalaman, kemudian saling menguatkan juga. Nah, di situ bisa bertumbuh kembang. Akhirnya bisa kuat imannya, mampu menghadapi yang itu tadi, Mbak. Iya, benar. Yang itu tadi ya. Yang itu tadi. Tanda kutip gitu. Mbak Lina, mungkin Mbak Egy bisa menjelaskan visi misinya ya, Komindigo itu apa tuh? Wah, kebetulan saya juga anggota
Lalu kalau untuk visi misinya Mbak Saya Lina lagi. lagi ya. Oke, baik. Ketuanya Mbak Lina. Ketuanya Mbak Iya. Lina. Oke, silakan Mbak Lina. Kalau tujuan dari komunitas ini yang pertama adalah membentuk iman yang kuat. Jadi supaya anggotanya itu imannya benar-benar fondasi imannya kuat sehingga bisa menggunakan karunia-karunia yang mereka punya dengan baik sehingga berbuah roh yang baik, menghasilkan buah roh yang baik. Kemudian kita tujuan yang kedua itu untuk berbagi ya, seperti berbagi pengalaman. Kemudian kita saling peduli, saling menguatkan satu sama lain, saling mendukung secara psikis maupun spiritual. Angel banget kan? Wah, mulai angel Ya, mulai ya. gitu Mbak. Oke, tadi karena dibilang lintas iman ya. Nah, tadi ada acara, salah satu kegiatannya adalah berdoa bersama kan? Iya. Itu gimana Mbak kalau lintas iman, apakah? Kalau yang di tahun 2016 itu kita adorasi bersama, tapi kita sudah taren dulu ya, sudah discuss dulu, sudah ditawarkan. Ya. Kita mau doa bareng nih. Kalau dipimpin secara Katolik bagaimana? Enggak apa-apa kok. Yang penting kita doa. Ujubnya apa? Mereka mau kemudian. Ya udah masuk ruang adorasi bareng kita. Kalau sampai tahun 2023 ini ada berapa orang Mbak membernya Mbak? Sekitar berapa ya? 20-an. 20 Dan lebih itu yang di luar Katolik sekitar berapa orang? Di luar Katolik itu ada mungkin ada 5-6 ada. Lumayan ya. Lumayan. Oke, baik. Nah, sekarang kita ngobrolin soal spiritualitas Komindigo. Nah, itu apa tuh Mbak? Terus kenapa? Baik. Ya. Spiritualitas Komindigo itu kami berharap dengan komunitas ini teman-teman yang memiliki kelebihan seperti yang sudah disebutkan tadi itu bisa menggunakan karunia-karunia tersebut memang karena untuk untuk sebagai perwujudan kasih Allah gitu. Jadi memang itu tuh karunia, bukan dari diri sendiri dan tidak bisa dipakai untuk memegahkan diri atau apa, tapi yang namanya karunia harus bisa digunakan dan bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bukan kutukan ya Mbak? Betul, ya? bukan. Oke. Itu sesuatu anugerah dari Tuhan sendiri ya? Iya. Gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal ada nama di belakangnya, Santo Michael. Santo Michael tuh salah satu dari 3 santo malaikat agung. Iya, ya? betul. Itu memang dipilih karena kemampuan Santo Michael ini atau seperti apa nih? Ya, salah satunya itu, Mbak. Malaikat perang kan. Malaikat perang ya. Yang sering membantu kami juga saat berperang. Oke. Nah, untuk jadi anggotanya itu syarat-syaratnya apa aja, Mbak? Apakah harus indigo atau seperti apa nih? Kalau untuk syaratnya sih nggak harus indigo Mbak. Jadi memang kalau ada yang cuman pengen tahu indigo itu seperti apa, lalu apa aja sih, lalu kenapa sih kok indigo, itu boleh ikut aja dan tidak ada pendaftaran. Kalau misal mau ikut, kami ada kegiatan rutin setiap bulan di hari Jumat minggu kedua. Itu kami biasa ada doa adorasi bersama di Paroki Bintaran. Gitu. Jadi kalau mau ikut langsung aja gabung di hari Jumat minggu kedua itu. Oke. Gitu. Ngomong-ngomong soal kegiatan ya, ada kegiatan rutin nggak dari Komindigo selain adorasi ini? Mungkin kegiatan bulanan, tahunan? Kalau untuk tahunan, kita untuk tahun ini ada seminar Mbak. Seminar tentang indigo. Indigo sendiri ya. Oke. Itu Seminar tahunannya indigo. ya. Jadi kalau untuk kegiatan rutin, doa bersama tadi itu adorasi ya. Ya. Oke. Rutinnya ya selain seminar ada retret juga nanti. Oh, ada retret itu juga untuk anggotanya. Oke. Kalau seminar untuk awam, Ya, jadi terbuka untuk umum. ya. Ya. Oke. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat awam tentang apa sih sebenarnya indigo. Indigo itu apa? Perbedaannya dengan yang bukan indigo itu seperti apa? Nah, itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh Romo
yang dari sudut pandang gereja, kemudian juga akan dijelaskan secara psikolog juga, seperti itu, agar stigma masyarakat tentang indigo itu kutukan atau indigo itu hanya dari setan seperti itu. Ngeri ya memang. Ya, jadi supaya stigma masyarakat itu juga tentang indigo itu tidak membuat mereka-mereka yang punya anugerah itu menjadi ketakutan atau kemudian menjadi tersingkir. Dengan adanya seminar itu masyarakat menjadi teredukasi dan anak-anak yang mempunyai karunia itu bisa tertangani dengan baik. Karena kalau tidak didampingi bisa kita nggak tahu ya. Ya kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Karena bisa kalau tidak didampingi mereka bisa mungkin kejiwaannya terganggu. Itu. Iya betul, karena mungkin juga bingung ya Mbak ya kalau dapat sesuatu kita nggak tahu, nggak ada yang mendampingi seperti itu. Ya. Nah ini dari Komindigo sendiri adakah mungkin semacam pelindung, penasehat atau romo yang mengayominya gitu? Awalnya itu Romo Santo ya. Romo Santo. Kemudian di tahun 2023 ini kami Romo moderatornya itu Romo Tri. Ya. Romo Ujrit. Atau Romo Ujrit. Nah ini tempat nongkrong atau tempat ngumpul rutin dari Komindigo nih ada nggak sih, atau markas besarnya Komindigo itu di mana Mbak? Karena Romo moderator kami Romo Paroki Bintaran, jadi kami lebih sering di Paroki Bintaran ya. Kalau rapat juga beberapa kali juga sering di sana. Begitu. Oke, meskipun tadi udah disebut ya di awal, tapi bisa nggak diulangin sekali lagi mungkin buat Sobat Komsos yang mungkin merasa atau baru menyadari kalau dirinya adalah seorang indigo gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sekali lagi manfaatnya itu apa yang didapat dengan bergabung misalnya dengan komunitas Indigo Santo Michael ini. Mbak Lina atau saya dulu? Dulu aja. Nanti menambahkan ya Mbak. Baik, pengalaman saya sebagai anggota di komunitas Indigo ini, manfaat yang saya dapatkan adalah kami bisa saling menguatkan. Karena setelah adorasi, berdoa bersama, kami selalu sharing tentang pengalaman apa yang dialami, lalu pengalaman doa kami seperti apa pada saat adorasi tersebut, lalu apakah ada yang harus disampaikan atau tidak. Nah, itu kami bisa langsung saling sharing, saling menguatkan. Jadi tidak merasa sendiri ketika kita mendapatkan ini berbeda dari yang lain. Kan sering dikucilkan, mengada-ada, ini sakit jiwa mungkin ya, atau macam-macam ya, hanya imajinasi. Tetapi ketika sudah berkumpul gitu, apakah ini benar-benar karunia atau bukan tuh bisa di-sharingkan, apakah bisa dikuatkan juga, apakah ini tuh benar-benar dari Allah atau bukan begitu. Jadi merasa ada temennya, terus merasa ya oke, ini berarti memang karunia dari Tuhan dan memang harus dipertanggungjawabkan dengan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar. Gitu. Mungkin Mbak Lina mau nambahin. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Sudah cukup ya. Makasih loh ya. Sama-sama Mbak. Tapi itu memang penting sekali ya. Oke, nah di dalam menjalankan aktivitas rutin Komindigo ini biasanya teman-teman Komindigo ini bekerja sama dengan siapa saja nih? Kalau sampai saat ini masih belum ada ya Mbak ya? Belum ada sih Mbak. Karena komunitasnya kan juga baru kemarin juga setelah pandemi, jadi ini baru mulai aktif lagi di tahun 2023 ini. Jadi baru mulai lagi. Mungkin ke depannya itu akan banyak kerjasama dengan tim-tim yang lain atau komunitas yang lain. Oke, baiklah. Nah, sejauh ini nih tantangan apa saja yang dihadapin teman-teman Komindigo nih? Nah ini Mbak Lina ini cerita nih, soalnya tantangannya tuh banyak kayaknya nih dan unik-unik sepertinya. Tantangannya lebih cenderung ke person sih Mbak. Jadi ke person, ke diri anggotanya masing-masing. Jadi terkadang mereka itu kan yang mempunyai kelebihan atau mempunyai karunia itu awal-awalnya kalau belum terorganisir dengan baik itu mereka cenderung mempunyai prinsip
ideal yang tinggi. Kalau kita bilang terlalu ke atas ya Mbak Egi ya. Daki, Terlalu ke gitu. atas, daki-daki itu Mbak. Terlalu ke atas, jadi ketika mungkin rekan-rekan yang lain mempunyai pendapat atau mempunyai prinsip lain, cenderung tidak bisa menerima. Nah itu tantangannya di situ untuk mendampingi mereka-mereka yang masih daki-daki itu tadi, yang lumayan agak sulit. Itu ya. Iya. Kalau dari Mbak Egi sendiri ada mungkin sebagai anggota? Kalau untuk saya sendiri sih nggak terlalu banyak kendala atau hambatan ya, karena kalau saya kan cuma anggota ngikut aja. Tetapi memang ya itu sering ada perbedaan pandangan gitu. Ketika ada sesuatu topik, lalu karena mereka juga kami juga dari sudut pandang yang berbeda, lalu karunianya juga beda-beda, itu kadang ada beberapa yang sering muncul tidak mau kalah gitu. Kadang kalau menurut saya itu begini, menurut penglihatan saya begini, padahal kan harus di-sharingkan, harus didiskusikan lagi, atau dibawa dalam doa lagi, apakah memang benar seperti itu gitu. Gitu sih. Ya. Nah sejauh ini ada nggak sih pengalaman yang mungkin nggak terlupakan gitu selama bergabung di Komindigo ini? Nah ini bisa ditanyakan ke Mbak Egi ya. Kayaknya banyak ini Mbak Egi nih ya. Silakan Mbak. Dia yang menghadapi ini. Kalau pengalaman sendiri itu, kalau saya pribadi selama saya mengikuti komunitas ini lebih banyak pada saat adorasi. Jadi pas pertemuan rutin doa bareng gitu. Jadi karena memang kami kumpulnya memang pada saat itu aja. Ketika pengalaman berdoa pasti akan ada sesuatu yang berbeda daripada adorasi dengan umat biasa. Entah nanti ada yang gereng lah, entah nanti ada yang macam-macam dapat penglihatan, atau ada yang matanya balik lah. Kerasukan ya di ruang adorasi itu sangat ada yang kerasukan juga. Sangat Jadi luar biasa. seru ya. Ya, tapi karena di situ kita berdoa, kita memang berpasrah diri kepada Tuhan, ya biarlah Roh Kudus yang turun dan bekerja pada saat itu. Karena kalau kuasa dari luar manusia ya kita memang tidak bisa menghandle sendiri. Kami serahkan kembali kepada Tuhan. Hanya bisa berserah ke Tuhan. Ya, berdoa. Terus ya itu, kalau memang pengalamannya itu sih. Kaget pertama, awal-awal tuh kaget. Saya kira hanya komunitas Indigo tuh ya cuman orang-orang yang bisa melihat. Ternyata juga ada juga yang melihat ya di dalamnya juga ikut mau doa kayaknya. Jadi sampai gereng-gereng, sampai garuk-garuk lantai gitu juga ada. Gitu. Oke, tapi so far aman ya? Aman. Yang penting kita, makanya itu tadi Mbak, salah satu tujuan dari komunitas ini kan membentuk pribadi yang mempunyai iman kuat dan bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Nah, ketika kita pegangannya itu Tuhan, tidak perlu khawatir Mbak. Betul. Mau setan, mau iblis yang datang, kalau kita percaya sama Tuhan, semua akan tertanggulangi. Gitu sih Mbak. Oke, mantap sekali. Nah, ini kalau ngomongin soal harapan ya, harapan teman-teman Komindigo ke depannya apa nih? Harapannya apa Mbak? Kayaknya berat dulu ya, masih mikirin. Masih mikirin. Harapannya ya kalau dari saya sih, untuk teman-teman yang memang memiliki karunia-karunia yang mungkin disebut dengan indigo, itu jangan takut, atau tetapi juga jangan sampai tinggi hati. Tetap menjadi pribadi yang humble, lalu tetap bisa sharing dan membaur dengan yang lain aja. Jangan merasa aku ini berbeda, mereka tidak mau menerima dan sebagainya. Jangan seperti itu, karena kita sebenarnya itu semuanya sama. Hanya mungkin kita kan diciptakan dengan keunikan yang berbeda-beda. Nah, ini adalah salah satu keunikan kita, gitu. Jadi jangan merasa rendah diri. Kalau misal memang butuh teman, bisa gabung di komunitas kami, gitu. Bisa juga untuk para orang tua yang mempunyai anak-anak yang mungkin dalam tanda kutip bagi mereka itu kan cenderung ini anak aneh nih. Jadi
jangan anak Anda tersebut jangan dikucilkan, kemudian jangan di blacklist. Mereka hanya berimajinasi atau apa, tetapi tolong diarahkan dalam artian didampingi tumbuh kembang imannya, supaya mereka itu menjadi pribadi yang benar-benar percaya akan Tuhan, takut akan Tuhan, tidak takut akan setan. Ya, seperti betul. itu. Iya. Baik, jadi memang menarik sekali ya. Jadi mungkin ini dari obrolan Mbak Lina yang saya tangkap, misalnya untuk nggak hanya untuk orang-orang yang punya karunia tadi, tapi mungkin untuk orang tua yang mungkin punya anaknya masih kecil, bingung, karena orang tua yang tidak indigo pun pasti bingung ya, karena betul. tidak merasakan sendiri gitu. Nah, mungkin juga bisa dibantu. Bisa, ini juga sudah ada yang gabung ya kemarin itu. Kemarin. Ini anak kelas 5 SD, dia bisa melihat dengan mata dan bisa berkomunikasi ya Mbak. Betul. Orang tuanya bingung, ibunya itu bingung, ini bagaimana ya Bu, benar atau tidak? Dan mesti orang tua mengalami ketakutan akan itu. Akhirnya ikut komunitas kami, kemudian kita berbagi, kita sharing cerita satu sama lain, dan akhirnya ya mereka menemukan jawaban harus bagaimana, harus seperti apa yang dilakukan, langkah-langkah selanjutnya seperti itu. Oke, terakhir nih, pesan-pesan apa untuk Sobat Komsos yang melihat kita hari ini? Nah, Mbak Egi, Mbak Egi lagi aja ya. Pesan-pesannya untuk Sobat Komsos semuanya, kalau misal ada teman-teman atau saudara yang memiliki karunia yang indigo, nah itu tetap dirangkul aja dan jangan tahu-tahu kok ini di sini ada apa, di sini ada apa, itu nggak usah. Ya sudah, biarkan itu menjadi karunianya, kan nanti kalau memang misal ada hal yang sesuatu yang harus disampaikan, pasti akan disampaikan. Jadi untuk teman-teman semuanya tidak usah terlalu takut untuk berteman dengan atau bergaul dengan teman-teman yang punya karunia indigo itu. Kalau Mbak Lina. Oke, baik. Mbak Lina mau menambahkan mungkin? Cukup seperti itu sih Mbak Egi. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Mbak Lina, Mbak Egi. Sama-sama Mbak. Semoga sukses dengan teman-teman Komindigo Santo Michael ya ke depannya. Dan buat Sobat Komsos, jangan lupa ya, saksikan terus Ngangsu, Ngobrol Asik Ning Sinau, hanya di channel YouTube official Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang. Kita pamit dulu ya, sampai ketemu di Ngangsu berikutnya. Dadah! Bye!